Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Di desa Gunung Jati, namanya Rini, sudah seperti legenda, bukan karena kebaikannya atau kepintarannya, tapi karena wajahnya yang katanya bisa membuat orang lupa jalan pulang setiap kali dia lewat, apalagi pas pakai daster ketat dan rambut disanggul asal-asalan. Lelaki dari umur 17 sampai 70 pasti berhenti kerja. Petani bisa salah garap lahan, tukang ojek bisa salah antar orang. Rini tahu betul efek dirinya. Dia bukan tipe gadis pemalu. Justru makin dilirik, makin percaya diri. Usianya baru 23, tapi sudah bisa mengatur banyak hal di desa. Ketua RT pun kalau ngomong sama dia suka gugup tiba-tiba. Ibu-ibu PKK pun diam-diam iri. Tapi tak ada yang berani terang-terangan ngomel. Banyak yang bilang Rini cuma cantik doang, gak punya adab, suka ngomong ketus, suka nyinyir kalau lagi muji orang. Tapi tetap saja, semua orang seakan gak bisa nolak pesonanya. Puncaknya saat dia berhasil dekat sama Pak Hartono, duda kaya pemilik toko bangunan besar di kecamatan sebelah. Dulu Pak Hartono tak banyak dikenal warga karena jarang keluar rumah. Tapi sejak terlihat sering bolak-balik ke rumah Rini, nama mereka berdua jadi bahan perbincangan. Mereka belum resmi menikah, tapi Rini sudah sering dijemput mobil. Warga menyebutnya mobil setan karena tiap kali mobil itu lewat, angin terasa aneh dan hawa jadi pengap. Awalnya semua orang kira Rini cuma beruntung. Tapi ada beberapa kejadian aneh yang mulai membuat warga bertanya-tanya. Salah satunya dialami Wiwin, gadis seumuran Rini yang dulu sering bersaing diam-diam. Soal kecantikan, Wiwin sempat bilang dia pernah melihat Rini tengah malam duduk sendiri di belakang rumah, kayak lagi ngobrol dengan seseorang. Tapi saat didekati, Wiwin hanya lihat Rini senyum sendiri sambil memegang benda kecil yang disimpan di bawah lidah. Waktu ditanya besok paginya, Rini hanya bilang, "Jangan ikut campur." Desas-desus soal susuk mulai muncul. Dari warung kopi, ada tukang becak yang ngaku pernah dengar cerita dari pamannya di kampung sebelah. Kalau seseorang terlalu memikat secara tidak wajar, bisa jadi itu bukan pesona alami. Apalagi jika tiba-tiba banyak orang yang dulunya biasa saja mendadak tergila-gila tanpa sebab. 1-2 orang mungkin kebetulan. Tapi kalau 5 sampai lelaki itu pada berantem cuma karena satu perempuan, itu aneh. Dan benar saja, sudah ada beberapa insiden kecil. Ada pemuda yang memukuli temannya sendiri karena disebut cuma candaan Rini. Ada pula bapak-bapak yang ribut di rumah gara-gara ketahuan ngasih pulsa dan uang jajan ke Rini tanpa sepengetahuan istrinya. Istri-istri mereka bilang Rini bukan perempuan biasa. Dia pakai cara kotor. Tapi lagi-lagi tidak ada yang berani bicara langsung ke Rini. Wajahnya terlalu meyakinkan, suaranya terlalu lembut kalau sedang bicara. Walau hatinya tajam seperti belati. Banyak lelaki muda di desa itu mulai berubah. Yang tadinya sopan jadi sering menyendiri, murung, dan emosional. Semua ini mulai terlihat jelas setelah acara hajatan di rumah Rini. Ketika dia menggelar pesta kecil untuk ulang tahunnya. Undangannya tak resmi, tapi semua orang datang. Bahkan orang yang sebelumnya bilang males banget ketemu dia pun hadir dengan senyum lebar dan mata berbinar.
Yang hadir di acara itu cerita, waktu Rini naik ke panggung kecil dan menyanyi lagu dangdut, orang-orang jadi seperti terbius. Ada yang menangis, ada yang tertawa sendiri, bahkan ada yang memeluk tiang listrik sambil menyebut-nyebut nama Rini. Satu hal yang membuat semua orang tambah curiga, Rini sama sekali tak terlihat takut atau bingung. Dia justru senyum tipis, seolah sudah tahu efek kehadirannya. Satu-satunya orang yang terang-terangan curiga adalah Pak Kusno, ketua desa, yang dulunya dukun kampung. Ia sudah tua dan jarang keluar rumah, tapi setelah pesta itu, ia memanggil beberapa warga ke rumahnya. Dalam obrolan tertutup, dia bilang, anak itu bawa energi aneh. Dia bukan sekedar cantik, ada yang ditanam, tapi tak ada yang mau bertindak. Rini makin populer, makin dilindungi oleh pria-pria yang tergila-gila padanya. Beberapa mulai jadi bodyguard dadakan, menjaga rumahnya setiap malam. Bahkan ada yang rela tidak kerja demi bisa menjaga pagar rumahnya. Ketika ada yang berani melempar sindiran di medsos, langsung dibully habis-habisan oleh pasukan Rini. Rini sendiri seolah tak peduli. Ia tetap berbelanja ke pasar dengan gaya santainya. Sesekali ia lempar senyum ke lelaki tua atau anak muda yang lewat. Semua balik tersenyum, bahkan sering tidak sadar. Mereka malah mengantarkan belanjaannya tanpa diminta. Suatu malam Rini duduk sendiri di teras rumah. Ia membuka tas kecil, mengambil benda seperti kapsul kecil berwarna emas. Dia tatap benda itu sebentar, lalu memasukkan kembali ke dalam tas. Saat itu muncul dari mobil, membawa sebuket bunga dan sekotak perhiasan. Rini menyambutnya dengan pelukan yang terlalu mesra untuk ukuran belum menikah. Tetangga depan rumah hanya mengintip dari balik korden, tak bisa berkata apa-apa. Yang mereka tahu, Pak Hartono bukan satu-satunya lelaki yang sering datang ke rumah Rini. Sekitar 2 tahun sebelum Rini menjadi buah bibir, sebelum dia dikenal sebagai kembang desa yang punya pesona di luar nalar. Ada satu masa ketika dia hanyalah gadis biasa. Cantik iya, tapi tidak sampai membuat orang kehilangan arah. Waktu itu dia tinggal bersama ibunya di rumah kecil peninggalan almarhum ayahnya. Ayahnya meninggal karena sakit paru-paru. Dan sejak itu ekonomi keluarganya makin terpuruk. Ibu Rini hanya bekerja serabutan, kadang bantu bersih-bersih di rumah orang, kadang jualan gorengan keliling. Rini sudah mencoba kerja ke kota, tapi hanya bertahan 3 bulan. Dia pulang dengan wajah kusut dan mata lesu. Katanya dunia luar lebih kejam dari yang dia bayangkan. Di desa dia memang cantik, tapi di kota dia hanyalah satu dari ratusan gadis yang berlomba tampil cantik untuk sekedar diperhatikan. Rini pulang dengan rasa marah, malu, dan kecewa. Sejak saat itu dia mulai berubah lebih pendiam, tapi juga mulai lebih sering dandan, meski hanya ke warung. Dia suka berdiri lama di depan kaca, bukan untuk mengagumi diri sendiri, tapi seperti sedang menghitung kekurangan yang ingin ia tutupi. Suatu sore Rini ikut ibunya ke pasar. Di tengah perjalanan mereka bertemu seorang perempuan tua yang berdiri di pinggir jalan dengan dagangan aneh, batu-batu kecil, ramuan dalam botol kecil, dan beberapa kertas bertuliskan huruf-huruf asing. Ibu Rini hanya melirik sekilas dan menarik tangan Rini agar cepat jalan. Tapi Rini sempat berhenti. Dia melihat benda seperti liontin kecil di atas kain putih. Entah kenapa mata Rini tertarik ke sana. Perempuan tua itu menyadari tatapan Rini dan berkata, "Kalau kamu ingin semua mata melihatmu, datanglah nanti malam." Rini tidak menjawab, hanya melirik sekilas sebelum menyusul ibunya yang sudah jauh di depan. Malam itu setelah ibunya tidur, Rini tidak bisa tenang. Kata-kata perempuan tua itu terus mengganggu pikirannya. Semua mata melihatmu. Kalimat sederhana tapi terasa menempel, seperti bayangan
Ia ingat semua rasa malu saat tinggal di kota. Semua tatapan merendahkan, semua penolakan. Ia ingin sesuatu berubah. Dan malam itu dia memutuskan pergi tanpa memberitahu siapapun. Rini keluar rumah membawa senter kecil dan jaket tipis. Jalanan desa sudah gelap, hanya lampu-lampu seadanya dari rumah warga yang memberi penerangan. Dia berjalan kaki menuju area kebun tua di bagian utara desa. Orang-orang jarang lewat sana malam-malam karena katanya angker. Tapi Rini tidak peduli. Perempuan tua itu pernah disebut warga sebagai bekas dukun, tapi tak ada yang tahu pasti siapa dia. Sesampainya di sebuah gubuk tua beratap seng, perempuan itu sudah duduk di depan pintu seperti sudah menunggu. Tidak ada sapa, tidak ada basa-basi. Ia hanya membuka pintu dan memberi isyarat agar ini masuk ke dalam. Suasananya pengap, bau menyengat seperti akar busuk dan minyak gosok. Ruangan itu hanya diterangi lampu minyak kecil, dindingnya penuh gantungan, benda-benda aneh. Boneka jerami, potongan foto hitam putih, dan kalung dari rambut. Rini duduk di atas tikar tua yang terasa lembab. Perempuan tua itu bertanya tanpa menatap. Kamu mau jadi perempuan yang tak akan dilupakan? Rini hanya mengangguk. Apa kamu siap membayar? Kali ini Rini bertanya balik. Bayarannya pakai apa, Mbah? Perempuan tua itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil mangkok logam dari bawah meja, lalu menuangkan cairan kehitaman dari botol kecil ke dalamnya. Dia duduk di depan Rini, lalu mengeluarkan jarum logam kecil dari kantong kain. Ini bukan bayar pakai uang. Kamu harus ikhlas, ngasih sesuatu yang lebih penting. Apa, Mbah? Rasa sakit. Jawabnya singkat. Rini sempat ragu, tapi tetap diam. Perempuan itu kemudian menyuruh Rini membuka mulutnya. Ia mengambil jarum dan menusukkan ujungnya ke bawah lidah. Rini refleks menarik diri, tapi perempuan tua itu mencengkram bahunya. Kalau kamu tarik, ini gagal, dan kamu tidak akan pernah bisa cantik seperti yang kamu mau. Akhirnya Rini menahan rasa sakit yang perih dan tajam. Darah mengalir sedikit, dan perempuan itu menampungnya dalam mangkok logam. Setelah itu ia mengambil sebutir benda kecil seperti butiran emas. Ia membungkus benda itu dengan kapas yang telah dicelup cairan dari mangkok tadi. Benda ini akan masuk ke tubuhmu bukan sebagai hiasan, tapi sebagai kunci. Selama kamu tidak serakah dan tidak sombong, benda ini akan menjaga pesonamu. Tapi kalau kamu langgar, semua akan berbalik. Perempuan itu meletakkan benda kecil itu ke dalam mulut Rini dan menyuruhnya menelannya tanpa dikunyah. Rini sempat ragu. Kalau kamu mundur sekarang, aku cabut semuanya. Tapi kamu balik lagi ke titik awal. Nggak ada pesona, nggak ada kekuatan. Kata perempuan itu sambil memelototi Rini. Tanpa berkata-kata, Rini langsung menelannya. Setelah itu selesai, tidak ada ritual aneh, tidak ada mantra, hanya rasa pahit yang tersisa di tenggorokan. Setelah itu perempuan tua itu hanya bilang satu hal. Kalau kamu berhasil pakai ini, orang-orang bakal lupa siapa kamu dulu. Tapi kalau kamu terlalu sombong, benda ini gak bakal diam di dalam. Rini pulang malam itu tanpa banyak pikiran yang ia ingat. Esok paginya saat ke warung, beberapa laki-laki langsung menyapanya. Beberapa anak muda bahkan menawarkan diri membawakan belanjaannya. Ibu-ibu yang dulu sinis mendadak ramah. Ia pikir mungkin hanya kebetulan. Tapi hari demi hari perhatian itu makin menjadi-jadi. Dan Rini menikmatinya. Ia tidak pernah kembali menemui perempuan tua itu. Tidak untuk berterima kasih, tidak untuk membayar lebih. Dia anggap semua sudah lunas. Yang tidak ia tahu, perjanjian itu tidak seperti beli pulsa atau sewa kos. Ada yang sedang menunggu diam-diam. Karena dalam dunia seperti ini, pesona yang dibeli dengan sakit
selalu minta kembaliannya. Setelah 2 bulan sejak pertemuan terakhir dengan perempuan tua itu, hidup Rini benar-benar berubah. Ia tak lagi pernah berjuang keras untuk diperhatikan. Perhatian datang tanpa diminta. Bukan cuma dari pria-pria lajang, tapi juga dari mereka yang sudah beristri. Nama Rini jadi semacam obrolan wajib di warung kopi, pos ronda, bahkan di pertemuan pengajian malam Jumat. Yang membuat semua semakin panas adalah hubungan Rini dengan Hartono, pria tajir dari luar desa, yang sudah lama jadi incaran banyak janda setempat. Hartono sebelumnya dikenal sangat tertutup, jarang bicara, bahkan malas bersosialisasi. Tapi sejak kenal Rini, ia sempat berubah. Dalam sebulan saja, mobil Hartono sudah beberapa kali terlihat terparkir di depan rumah Rini. Bahkan kadang menginap. Orang-orang mulai menggunjing, tapi anehnya, gunjingan itu tak pernah berani diucapkan di depan Rini. Begitu melihat senyumannya, orang lupa marah, lupa gosip yang baru mereka bicarakan tadi. Semacam ada rasa segan yang tak bisa dijelaskan. Bukan hormat, tapi seperti rasa takut, dicampur kagum. Seolah mulut mereka bisa terkunci hanya dengan satu lirikan matanya. Suatu hari Rini mengumumkan rencana mengadakan acara syukuran kecil. Alasannya sederhana, merayakan ulang tahunnya. Tapi semua tahu ini bukan sekedar ulang tahun biasa. Ini semacam selebrasi atas posisi barunya sebagai perempuan paling berpengaruh di desa. Undangan tidak dibagikan lewat surat, Rini hanya menyebar kabar lewat mulut ke mulut. Tapi malam itu, halaman rumahnya penuh tenda biru. Terpasang lampu-lampu hias menggantung di sepanjang pagar. Musik dangdut mengalun dari speaker besar yang disewa dari kecamatan. Bahkan ada panggung kecil dan tenda makanan seperti pernikahan. Warga berdatangan, banyak yang membawa kado, meski tidak diminta. Beberapa bahkan membawa anak kecil, seperti sedang ke acara keluarga. Para ibu datang dengan daster terbaik mereka, berharap mendapat tempat duduk dekat panggung. Para pria berdiri di sudut-sudut, saling melirik, tapi tak berani mendekat. Rini muncul mengenakan gaun ketat berwarna merah maron. Rambutnya digulung tinggi dan wajahnya nyaris tanpa celah. Hartono berdiri di sampingnya seperti bodyguard. Walau jelas wajahnya terlihat bangga, semua mata tertuju padanya. Ia menyambut tamu satu persatu. Sapaan manis, senyum tawa kecil, semuanya seperti diprogram untuk membuat siapapun merasa disambut. Tapi tidak semua orang senang. Di tengah keramaian ada Wiwin. Ia berdiri di dekat warung sebelah, memandang dengan mata tajam. Wiwin dulu adalah teman sekolah Rini. Mereka pernah sangat dekat. Tapi sejak Rini mulai berubah, hubungan mereka merenggang, bukan karena Wiwin iri, tapi karena dia merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia pun melihat Rini bicara sendiri di malam hari. Pernah juga melihat Rini membakar sesuatu di belakang rumah, lalu menguburnya di bawah pohon pisang, tapi tak ada bukti. Dan sekarang, dengan seluruh desa memujanya, siapa yang mau percaya? Wiwin memutuskan untuk masuk ke acara itu. Ia menyelinap ke antara tamu. Di tengah kerumunan, ia mengamati satu persatu wajah yang hadir. Ada Pak Lurah yang katanya istri mudanya baru kabur. Dan ada Pak Udin, guru SMP, yang baru-baru ini pensiun dini tanpa alasan jelas. Dan ada beberapa lelaki muda yang biasanya jarang bersosialisasi. Kini berdiri diam seperti patung menatap Rini dari kejauhan. Dengan tatapan kosong. Acara berlanjut setelah beberapa sambutan singkat dan potong kue. Rini naik ke panggung. Ia menyanyikan lagu dangdut. Suaranya biasa saja. Tapi entah kenapa semua orang terlihat larut. Beberapa lelaki mulai bergoyang sendiri. Ada yang menangis, ada yang menatap Rini dengan ekspresi aneh, seperti sedang menyembah. Bahkan seorang ibu-ibu tiba-tiba memukul suaminya
karena terus menatap Rini tanpa berkedip. Wiwin makin tidak tenang. Ia merasa ini bukan sekedar pesona biasa. Ada sesuatu yang bermain di balik semua ini. Ia mencoba bicara pada Pak Lurah malam itu, tapi hanya disuruh diam. Kalau kamu iri, jangan fitnah, kata Pak Lurah singkat sebelum meninggalkannya. Beberapa hari setelah acara itu, keadaan desa makin tak masuk akal. Dua pemuda yang dulu bersahabat, Hamdan dan Joko, berkelahi di depan masjid hanya karena Rini. Salah satu dari mereka mengaku melihat Rini malam sebelumnya, tapi ternyata Rini mengaku tidak kemana-mana. Perselisihan itu membuat keduanya saling ancam. Ibu mereka sampai datang ke rumah Rini untuk minta penjelasan, tapi pulang dengan wajah bingung, bahkan memuji Rini di depan warga lain. Sementara Wiwin mulai dikucilkan orang-orang. Mereka menganggapnya Wiwin pembuat keributan. Beberapa temannya bahkan memblokir nomor WA-nya. Dia dicap sebagai penyebar fitnah. Beberapa malam ia merasa diikuti sepeda motornya. Pernah disabotase ketika ia mencoba cerita ke ibunya. Sang ibu malah menyuruhnya diam dan tidak ikut campur. Rini itu punya keberuntungan sendiri, kamu jangan ganggu orang, katanya dengan nada tajam. Hari-hari berlalu, Rini makin sering terlihat dengan Hartono. Mereka mulai berbelanja bareng ke kota, makan malam di restoran mahal. Bahkan katanya mau beli tanah dekat pasar untuk buka toko sendiri. Rini jadi panutan semua. Ingin seperti dia, tapi Wiwin tahu ini bukan hidup biasa. Ini bukan hasil kerja keras atau sekedar kecantikan alami. Ini sesuatu yang lain. Sampai pada suatu malam, Wiwin nekat menyusup ke rumah Rini. Ia tahu Rini sedang keluar kota bersama Hartono. Dengan berbekal keberanian dan senter kecil, Wiwin masuk lewat pintu belakang yang biasanya tidak dikunci. Ia menyusuri lorong, melewati dapur, lalu masuk ke kamar Rini. Di dalam kamar itu, Wiwin menemukan sesuatu. Bukan darah, bukan boneka aneh, bukan tulisan-tulisan mistis seperti yang sering diceritakan di film-film. Tapi lebih mencurigakan, justru karena semua terlihat terlalu rapi. Meja riasnya bersih, terlalu bersih. Semua perhiasan tertata simetris, tak ada satupun barang yang tampak acak-acakan. Dan di laci paling bawah, Wiwin menemukan sebuah dompet kain tua berwarna abu kusam. Di dalamnya ada 2 lembar foto lelaki. Yang satu adalah Hartono, yang satu lagi adalah wajah seseorang yang membuat Wiwin terkejut. Itu wajah Hamdan, pria yang sempat berkelahi beberapa hari lalu. Wiwin menggigil. Kenapa foto mereka disimpan di tempat tersembunyi? Ia buru-buru menutup kembali laci, berusaha tidak meninggalkan jejak. Tapi saat hendak keluar dari kamar, sesuatu membuatnya berhenti. Di bawah tempat tidur ada bungkusan kecil. Setelah menariknya keluar, ia menemukan satu botol kecil berisi cairan kuning pekat. Tidak ada label, tidak ada penjelasan, tapi cairan itu baunya tajam, menusuk, dan membuat mata perih. Wiwin menutup botol itu dan menyimpannya dalam tas. Malam itu ia pulang dengan nafas terengah-engah, dadanya sesak, pikirannya berantakan. Ia tahu kalau ia bicara, orang tak akan percaya. Tapi setidaknya ia punya pegangan. Ia tahu Rini sedang bermain api. Dan cepat atau lambat, api itu akan membakar balik siapapun yang mengorbankannya. Sejak pesta ulang tahun itu, tingkah Rini makin sulit dimengerti. Ia bukan lagi gadis desa biasa yang suka menyapa warga, yang ikut gotong royong. Sekarang Rini seperti tokoh publik yang hidupnya tak tersentuh. Ia jarang terlihat siang hari, dan kalaupun keluar rumah pasti dalam keadaan sudah sangat rapi, berdandan dan disertai Hartono atau mobil barunya. Wajahnya selalu tenang, senyum sekilasnya masih mewarnai, tapi kosong, tidak ada kehangatan,
Tidak ada kedekatan. Yang anehnya, orang-orang tetap menyukainya. Salah satu yang mulai merasa terganggu adalah Pak Dharma, ketua RT, lelaki berumur 60-an. Itu biasanya disegani karena ketegasannya. Tapi akhir-akhir ini suaranya tenggelam. Beberapa warganya mulai malas ikut rapat. Ketika ditanya, jawabannya selalu sama. Nggak penting urusan RT, kalah penting sama acara Rini. Bahkan ada yang terang-terangan membandingkan cara bicara Rini yang elegan dengan suara Pak Dharma yang dianggap kuno. Puncaknya saat Pak Dharma mencoba menegur Hartono karena membangun gazebo permanen di lahan kosong dekat rumah Rini tanpa izin. Ketika ia datang membawa surat teguran, Hartono tidak membuka pintu. Yang keluar justru Rini. Dia tidak membentak, tidak memaki, tapi sikapnya dingin. Dan matanya menatap lurus seperti sedang menilai mangsa. Pak Dharma, saya rasa ini nggak perlu dibesar-besarkan. Toh lahannya nggak dipakai siapa-siapa. Lagi pula warga juga senang tempat itu jadi tempat kumpul baru. Pak Dharma menjelaskan bahwa itu melanggar aturan. Tapi tanggapan Rini membuatnya terpaku. Kalau Pak Dharma mau, saya bisa bantu agar nama Bapak tetap kuat di sini. Tapi kalau menolak, saya juga bisa buat orang lupa siapa Bapak. Ucapnya sambil tersenyum. Ucapan itu seperti gertakan, tapi disampaikan sangat halus. Pak Dharma hanya diam, lalu pergi tanpa menjawab. Malam itu ia duduk di beranda rumahnya sambil merokok. Anak sulungnya Dimas yang baru pulang dari kota duduk di sebelahnya dan mendengarkan keluhan sang ayah. Dimas adalah orang pertama yang benar-benar memperhatikan pola-pola aneh ini. Pak, dari cerita Bapak ini, kayaknya lebih dari sekedar urusan izin bangunan. Rini itu kayak punya pengaruh, nggak masuk akal, kata Dimas. Pak Dharma mengangguk pelan. Iya, orang-orang kayak lupa logika. Mereka nggak nalar. Sementara itu Wiwin mulai melakukan penyelidikan diam-diam. Ia menyimpan foto-foto barang bukti yang ia temukan di kamar ini. Cairan kuning dari botol, foto Hamdan dan Hartono. Juga susunan rapi barang-barang pribadi yang terlalu bersih. Ia mulai menghubungi teman lamanya di kota yang pernah ikut komunitas spiritual, namanya Sinta. Mereka berdua pernah sekampus meskipun beda jurusan. Sinta datang ke desa 2 hari kemudian. Ia membawa beberapa alat sederhana. Kompas, kain kafan kecil, dan minyak tentunya, yang katanya bisa mendeteksi energi tertentu. Wiwin mengajak Sinta menginap di rumahnya, dan malam itu mereka berjalan di sekitar rumah Rini. Saya nggak janji bisa ngusir apapun, Win. Tapi kalau ini benar, ada pengaruh metafisika, kita bisa tahu lewat pola. Sinta memutari rumah Rini 3 kali di sisi timur rumah. Kompasnya berputar cepat meskipun tidak ada gangguan listrik atau medan magnet. Di sisi barat, ia mengoleskan sedikit minyak ke tanah. Lalu menyalakan korek api. Api yang menyala tidak membentuk lidah lurus, tapi berputar seperti tertiup angin. Meski udara malam sangat tenang, ini bukan pengaruh alami, gumam Sinta. Kalau ini betul, isinya biasanya ada ikatan barang yang ditanam atau disimpan untuk perjanjian. Wiwin mengangguk. Aku pernah lihat dia ngubur sesuatu di belakang rumah, tapi aku gak sempat gali. Keesokan harinya mereka kembali saat fajar, saat langit masih gelap. Wiwin dan Sinta membawa cangkul kecil di belakang rumah Rini. Mereka menggali perlahan di bawah pohon pisang yang daunnya tampak layu, tak wajar. Sekitar 30 cm di bawah tanah, mereka menemukan bungkusan plastik yang diikat benang merah. Di dalamnya ada rambut manusia, potongan kuku, dan sejenis kertas kuning yang sudah rusak oleh tanah. Sinta segera memasukkan semuanya ke dalam kantong khusus. Ini jelas media ikatan, biasanya untuk susuk tinggi. Ini udah bukan susuk biasa. Kalau kamu sebar ini, kamu bisa dibunuh oleh orang yang kerja sama Rini.
Wiwin menelan ludah. Ini lebih gawat dari yang ia duga. Tapi ia tak bisa diam. Sementara itu konflik di desa semakin nyata. Ada 2 keluarga yang berseteru karena anak laki-lakinya rebutan. Yang satu bahkan nekat mengancam akan membakar rumah tetangganya jika Rini sampai menikah dengan anak mereka. Rini sendiri seperti tidak terganggu. Ia tetap sesekali datang ke warung membeli sembako. Semua orang berebut menawarkan kursi. Pak Dharma dan Dimas menyusun rencana diam-diam. Mereka ingin membawa bukti pengaruh buruk Rini ke rapat desa. Tapi saat hari rapat tiba, hanya beberapa orang yang hadir. Sisanya mengaku sakit, sibuk, atau tidak dapat undangan. Padahal surat sudah dikirim. Sementara itu, ada satu kejadian yang jadi puncak keresahan. Istri Pak Anas yang sejak lama curiga pada Rini ditemukan pingsan di dapur dengan wajah penuh luka cakaran. Tapi anehnya tidak ada jejak orang masuk rumah itu. Tidak ada pencurian, tidak ada kerusakan. Saat sadar, Bu Anas hanya berbisik pelan sambil menangis. Dia datang, tapi bukan dia. Orang-orang mulai ketakutan, tapi yang lebih mengkhawatirkan, sebagian dari mereka justru memilih mendekat ke Rini, berharap dilindungi, seolah Rini adalah jawaban, bukan sumber masalah. Wiwin, Sinta, Pak Dharma, dan Dimas kini mulai membentuk lingkaran kecil perlawanan. Mereka tahu ini bukan urusan pribadi lagi. Desa mereka sedang dibentuk ulang oleh sesuatu yang tak kelihatan, dan pusatnya adalah Rini. Mereka hanya belum tahu bahwa waktu mereka tinggal sedikit karena ikatan Rini dengan yang memberi tidak berjalan satu arah. Dan ketika tagihan perjanjian mulai datang, yang jadi korban bukan cuma yang membuat kesepakatan. 3 minggu setelah kejadian aneh di rumah Bu Anas, suasana di desa mulai berubah, tapi bukan membaik. Warga yang dulu terlihat memuji Rini kini mulai menunjukkan gelagat aneh. Sebagian jadi murung, kehilangan semangat. Beberapa pria muda yang dulu sering nongkrong di depan warung kini hanya duduk termenung, menatap kosong ke jalan. Salah satu dari mereka, Yanto, bahkan sempat ditemukan berjalan telanjang kaki ke sawah sambil tertawa sendiri. Padahal belum lama ini ia dianggap pemuda paling rajin di RT-nya. Di balik itu semua, Rini tetap menjalani rutinitas seolah tak ada yang berubah. Ia masih muncul di acara pengajian, tetap mendatangi toko kelontong dengan dandanan lengkap, dan masih menjadi buah bibir. Tapi bagi mereka yang jeli, ada yang mulai janggal. Kulit wajah Rini tidak lagi secerah dulu. Jika dilihat dari dekat, ada bercak di bawah kelopak matanya. Ia juga makin sering memakai kacamata hitam. Bahkan saat malam, tangannya selalu tertutup sarung tangan tipis, dan gerakannya tidak seceria dulu. Tapi yang paling mencolok, ia tak lagi menyentuh makanan yang disediakan warga setiap kali diundang makan bersama. Ia hanya duduk sebentar lalu berpamitan. Hartono yang biasanya menemuinya pun kini jarang terlihat. Mobilnya kadang parkir di depan rumah Rini, tapi tak ada aktivitas. Beberapa warga yang lewat mengaku mendengar suara ribut dari dalam rumah malam-malam. Suara barang pecah, lalu teriakan laki-laki, diikuti isak pelan perempuan. Tapi keesokan harinya, Rini tetap muncul dengan wajah tenang. Tak satu pun tanda bekas pertengkaran. Di sisi lain, Wiwin dan kelompok kecilnya mulai menyusun strategi. Mereka yakin bahwa pengaruh Rini berasal dari benda-benda ritual yang ditanam atau disimpan sebagai media susuk. Setelah temuan di bawah pohon pisang, mereka menduga masih ada lebih banyak yang disebar di sekitar rumahnya. Masalahnya mereka tak bisa bertindak sembarangan. Pertama, karena warga masih menganggap mereka sebagai pihak yang menyebarkan fitnah. Kedua, karena sejak malam penggalian itu, Sinta mulai jatuh sakit. Sinta awalnya hanya mengeluh pusing, tapi keesokan harinya ia muntah darah. Bukan banyak, hanya sedikit, tapi cukup membuat Wiwin panik. Mereka membawanya ke klinik.
dan dokter tak menemukan gejala medis. Yang jelas tes darah bersih, tidak ada infeksi, tidak ada gangguan organ. Tapi tubuhnya melemah terus. Ketika sadar, Sinta berbisik lirih. Dia tahu aku buka rahasianya. Malam itu Wiwin menginap di rumah Sinta dan tidak berani pulang. Dia mulai dihantui rasa bersalah. Tapi di saat yang sama, ia tahu kalau mereka mundur tidak akan ada yang menghentikan apapun yang sedang mengendalikan Rini. Dimas mencoba menyarankan agar Wiwin pergi dari desa sementara, tapi ia menolak. Kalau aku kabur sekarang semuanya sia-sia. Rini gak akan berhenti, dia sudah terlalu dalam. Sementara itu di rumah Rini, sesuatu mulai terjadi. Setiap malam Rini mengurung diri di kamar mandi lebih lama dari biasanya. Di sana ia merendam diri dalam air dingin sambil memegangi sebotol kecil cairan kekuningan yang dulu ia dapat dari Mbah Ijah, perempuan tua yang membekalinya. Dengan susuk, ia memoleskan cairan itu ke bagian-bagian tubuh tertentu sambil membaca mantra pendek yang hanya ia dan Mbah Ijah tahu. Biasanya ritual itu membuat tubuhnya segar kembali. Tapi sudah 3 malam terakhir, cairan itu justru membuat kulitnya terasa panas, seperti dibakar dari dalam. Rini sudah mencoba menelpon Mbak Ijah, tapi nomor yang dulu dia simpan sudah tak aktif. Ia bahkan sempat naik ojek ke desa tempat Mbah Ijah. Tapi rumah tua itu sudah kosong. Tetangganya bilang, Mbah Ijah sudah lama tak terlihat. Kabarnya ia dibawa anaknya ke kota karena sakit keras. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Malam keempat Rini terbangun dengan dada sesak, nafasnya berat seperti dicekik. Ketika ia melihat ke cermin, refleks dirinya tak sama dengan yang ia kenal. Matanya merah, bukan seperti habis menangis, tapi seperti pecah pembulunya. Ia memicingkan mata, mencoba memastikan, lalu menampar pipinya sendiri. Bayangan itu meniru gerakannya, tapi wajahnya berbeda. Wajah itu menua, ada keriput, dan kulit di lehernya tampak menggelambir. Ia lari ke dapur dan memecahkan cermin kecil di lemari gantung. Pagi harinya ia mengenakan kerudung tipis untuk menutupi sebagian wajah ketika ke pasar. Orang-orang memperhatikannya, tapi tidak seperti biasanya. Beberapa dari mereka berbisik membicarakan sesuatu dengan nada heran. Seorang ibu muda bahkan sempat menarik anaknya menjauh saat Rini mendekat. Rini masih bisa tersenyum, tapi senyum itu hanya formalitas. Dalam hatinya, dia mulai panik. Sementara itu Dimas berhasil mendapatkan nama mantan pasien Mak Ijah dari seorang di desa sebelah. Lelaki itu bernama Yusran, mantan sopir truk yang katanya dulu juga pernah dibantu Mak Ijah. Dimas dan Pak Dharma menemuinya di sebuah bengkel kecil. Yusran awalnya enggan bicara, tapi setelah dijelaskan bahwa mereka berurusan dengan susuk yang sama, ia mulai membuka mulut. Kalau dia udah pakai susuk dari Mbah Ijah dan gak bayar lunas, cepat atau lambat pasti ada yang dikorbankan. Dulu aku juga pakai, awalnya semua lancar, dapat kerja, dapat cewek, tapi pas aku telat setor, motorku kebakar sendiri. Tangan kanan gak bisa gerak sampai sekarang. Pak Dharma bertanya soal setor yang dimaksud Mak Ijah. Sistemnya kayak pinjaman, kamu dapat untung dulu, bayar belakangan. Tapi kalau dia ngerasa kamu gak niat bayar, dia minta ganti nyawa. Dimas menelan ludah. Nyawa? Iya, nyawa siapa-siapa saja. Biasanya yang paling dekat. Mendengar itu Dimas yakin bahwa semua kejadian aneh ini bukan kebetulan. Dan kalau dibiarkan, Rini bisa jadi sumber malapetaka yang lebih besar. Di saat yang sama di rumah Rini, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda penolakan. Ia muntah darah. Di pagi hari rambutnya rontok setiap kali disisir. Tapi ia terus menolak bantuan. Ia bahkan menyuruh Hartono untuk tidak datang lagi. Ia hanya mengatakan bahwa sedang ingin sendiri. Hartono sempat marah, tapi pergi dengan berat hati. Rini sekarang sendirian. Dan malam itu ia bermimpi aneh.
Ia berada di sebuah ruangan penuh orang yang wajahnya dikenalnya. Hamdan, Hartono, Yanto, dan puluhan pria lain yang pernah mengaguminya berdiri diam sambil menatap ke arahnya. Tapi mata mereka kosong dan mulut mereka tak bergerak. Di antara mereka ada Maijah, walaupun lebih tua dari terakhir kali ia temui. Tapi yang membuat Rini menjerit adalah saat Maijah melangkah ke depan dan menunjuknya. Waktumu habis, Rini. Seketika Rini terbangun dengan tubuh menggigil dan hidung berdarah. Di sudut kamar cairan kuning pemberian Maijah tumpah sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Rini mulai berpikir, mungkin ia sudah tidak bisa keluar dari permainan ini hidup-hidup. Hari-hari berikutnya berjalan seperti sebuah pertunjukan yang kehilangan sutradara. Desa Karangjati mulai tampak seperti bayangan dari dirinya sendiri. Warga menjadi apatis, pasar yang biasanya ramai di pagi, kini sering kosong. Beberapa toko kecil memilih tutup lebih awal, dan acara kumpul malam setiap ronda atau pengajian mulai ditinggalkan. Di rumah Rini perubahan makin terasa. Ia hampir tidak pernah keluar. Dari balik jendela kadang terlihat bayangan dirinya berdiri diam di tengah ruang tamu. Tak ada suara, tak ada aktivitas. Hartono sudah hampir seminggu tidak terlihat. Mobilnya pun menghilang. Kabarnya ia kembali ke kota karena ada urusan pekerjaan. Tapi ada desas-desus bahwa ia pergi karena mendengar ini mulai berubah. Tidak ada yang berani memastikan. Wiwin mengamati semua itu dari kejauhan. Ia tahu ini momen penting, tapi rasa takutnya makin nyata. Sejak Sinta dilarikan ke rumah sakit dan tak sadarkan diri sampai sekarang. Bahkan pihak rumah sakit belum bisa memberi diagnosa yang tepat. Dokternya hanya menyebutkan kejang saraf tanpa penyebab pasti. Padahal Sinta sebelumnya sehat. Dimas mencoba mengambil alih. Ia dan Pak Dharma mulai menyusun laporan sederhana yang mencantumkan semua kejadian janggal sejak Rini kembali dari tempat Maijah. Mereka ingin menyerahkan laporan ini ke kepala desa, meski tahu reaksi warga kemungkinan besar tetap menolak atau menganggap mereka menuduh tanpa bukti. Malam harinya Wiwin duduk sendirian di ruang tengah. Lampu sengaja diredupkan bukan karena suasana, tapi karena matanya makin sensitif terhadap cahaya. Sejak kejadian di belakang rumah Rini, ia merasa seperti sedang diawasi terus-terusan. Bukan oleh orang, tapi semacam tekanan tak kasat mata yang membuat tubuhnya berat. Ia membuka kembali catatan kecil berisi tanggal-tanggal kejadian aneh. Setiap peristiwa yang melibatkan orang-orang dekat Rini. Ia memberi tanda merah termasuk waktu Pak Anas dan istrinya bertengkar hebat. Dan waktu Pak Dharma tiba-tiba terjatuh saat berjalan pulang dari masjid. Semuanya terjadi dalam rentang waktu dekat. Di sisi lain, Rini mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Ia terbangun malam-malam dengan bekas luka goresan di betis dan punggung tangannya. Awalnya ia pikir karena terkena ujung meja atau jari kakinya tersandung. Tapi makin lama goresan itu seperti tidak punya pola wajar, seolah dilakukan dengan niat. Suatu malam ia terbangun dengan mulut penuh darah, tapi kali ini bukan dari gusi atau bibir. Saat ia meludah ke wastafel, cairan itu bukan merah murni. Ada warna kehitaman seperti darah basi yang mengendap terlalu lama. Ia gemetar, lalu ia muntah. Di dalam muntahannya ada potongan kecil seperti sisik ikan. Ketakutannya mencapai puncak saat telepon rumahnya berdering tengah malam. Saat ia angkat, tak ada suara. Tapi dari ujung sana terdengar nafas pendek dan berat. Seperti seseorang sedang duduk terlalu dekat ke corong telepon. Rini menutup telepon itu. Tapi bunyinya kembali beberapa menit kemudian. Seketika ia mencabut kabel telepon dari colokannya. Paginya ia mulai memohon bantuan, tapi bukan pada Wiwin atau siapapun di desa. Ia memilih mendatangi rumah Pak Lurah.
dengan langkah tergesa dan wajah tertutup masker. Ketika ditanya apa yang terjadi, Rini hanya menjawab bahwa ia merasa sedang diserang orang yang tak dikenal. Ia minta perlindungan. Tapi yang aneh, saat Pak Lurah menyarankan agar laporan dibuat ke polisi, Rini menolak. Saya hanya ingin mereka berhenti. Mereka siapa, Bu Rini? Tanya Pak Lurah. Rini hanya diam. Setelah itu desas-desus makin liar. Warga mulai membicarakan kemungkinan bahwa Rini terkena guna-guna. Tapi ada pula yang berbisik bahwa semua ini akibat perbuatannya sendiri. Sebagian bahkan mulai menghindari jalan depan rumah Rini, menghindari mata bertemu pandang dengannya. Dimas kemudian memutuskan untuk masuk ke rumah Rini tanpa izin. Ia tahu resikonya besar, tapi ia yakin di dalam sana ada sesuatu yang bisa menjadi bukti nyata. Ia memilih waktu subuh saat semua warga masih tertidur. Dengan sarung tangan dan masker, Dimas masuk melalui jendela belakang yang tak terkunci. Bau di dalam rumah langsung menusuk, campuran parfum mahal dan bau amis yang membuat perutnya bergejolak. Di ruang tamu semua terlihat rapi, tapi saat Dimas menyusuri koridor menuju kamar pribadi Rini, suasana berubah drastis. Ia menemukan puluhan foto laki-laki dipaku di dinding kamar. Semua bekas pacar atau pria yang pernah dekat dengan Rini. Di bawah setiap foto ada tanggal dan tulisan kecil dengan huruf yang sulit dibaca. Ada juga semacam mangkok tanah liat berisi cairan hitam dan lilin merah yang sudah mencair separuh. Di dalam lemari pakaian, Dimas menemukan kotak kecil yang terkunci. Ia paksa membuka dengan obeng. Isinya membuatnya mundur beberapa langkah. 3 lembar rambut, 1 ikat kuku, dan serpihan tulang kecil. Semuanya dibungkus kertas kuning. Tidak ada aroma, tapi hawa dari benda-benda itu membuat tengkuk Dimas dingin. Ia memotret semuanya dengan ponsel, lalu keluar secepat mungkin. Sorenya ia memperlihatkan semua itu kepada Pak Dharma dan Wiwin. Mereka sepakat, ini harus disampaikan ke pihak berwenang. Tapi sebelum mereka sempat bertindak, kabar buruk datang. Sinta meninggal di rumah sakit tanpa sebab jelas. Wiwin langsung menangis di halaman belakang rumahnya sampai matahari terbenam. Tapi saat malam turun, ia berdiri, kakinya gemetar, tapi tekadnya lebih kuat. Rini harus dihentikan sekarang, ucapnya pelan. Pemakaman Sinta menjadi titik yang mengubah arah segalanya. Tak banyak yang datang, hanya keluarga dekat, Wiwin, Dimas, dan Pak Dharma. Sebagian warga bahkan sengaja menjauh. Entah karena apa, Wiwin tidak menangis lama di pemakaman. Ia tahu kesedihan hanya akan menundanya. Setelah pembacaan doa selesai, ia bicara pelan pada Dimas dan Pak Dharma. Aku mau temui dia malam ini. Sendirian. Enggak bisa sendirian, jawab Dimas cepat. Rini bukan orang yang sama lagi, kamu tahu itu. Justru karena itu, aku harus sendiri. Kalau kamu ikut, dia bakal jaga jarak. Aku butuh dia bicara jujur. Pak Dharma menatapnya lama. Kalau gitu kami tunggu di sekitaran. Kalau kamu enggak keluar dalam 20 menit, kami dobrak. Wiwin mengangguk. Malamnya ia berjalan ke rumah Rini dengan langkah mantap. Ia tak bawa apapun kecuali tas kecil berisi kertas catatan dan ponsel. Jalan desa sunyi, tak ada suara jangkrik, angin juga seolah berhenti. Sesekali Wiwin melihat jendela-jendela rumah warga tertutup rapat. Beberapa dengan lampu yang sengaja dimatikan. Rumah Rini terlihat seperti biasa, tapi terasa asing. Lampu teras menyala. Pintu tidak terkunci. Saat Wiwin mengetuk, suara dari dalam menjawab singkat. Masuk. Ia mendorong pintu pelan. Aroma aneh langsung menyergap, mirip seperti dupa yang menyengat. Di ruang tamu Rini duduk di kursi rotan. Ia mengenakan daster panjang dan rambutnya diikat tinggi. Wajahnya pucat, bibirnya kering, tangannya gemetar.
saat menuang teh. Kamu datang juga. Wiwin menarik nafas, duduk di kursi seberang. Aku cuma mau satu hal, Rin. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Dan kenapa semua orang di sekitar kamu jadi korban? Rini tidak langsung menjawab. Ia menatap meja lalu memainkan sendok kecil di cangkir. Aku cuma minta dihargai. Dulu, waktu aku gak punya apa-apa, semua orang meremehkan. Kamu juga ingat, kamu pernah bilang, aku gak bakal bisa dapat Hartono. Itu omongan anak SMA, Rin. Kita udah dewasa. Kamu gak bisa. Omongan itu menempel di kepala aku bertahun-tahun. Potong Rini. Aku muak jadi bahan ejekan. Mak Ija kasih aku pilihan. Dia bilang, kamu bisa cantik dan dikagumi, tapi ya ada syaratnya. Syaratnya nyawa orang lain. Rini mendongak, matanya merah, tapi bukan karena menangis. Lebih seperti radang yang makin parah. Awalnya, aku cuma disuruh jaga pantangan. Jangan tidur sebelum jam 12 malam. Jangan makan makanan tertentu. Jangan sentuh orang yang lagi haid. Aku nurut, tapi makin lama makin berat. Dia mulai minta aku kirim energi. Maksud Mak Ija, kasih aku beberapa benda foto, rambut, potongan kuku orang yang pernah dekat sama aku. Katanya setiap orang itu adalah tabungan daya. Aku pikir itu cuma istilah aneh, tapi ternyata kalau aku mulai kehilangan efek susuk, aku harus aktivasi ulang. Dari salah satu mereka, Wiwin menelan ludah. Dan kamu pakai Sinta. Rini diam. Dia gak harus mati, tapi dia nekat ngorek-ngorek masa lalu aku. Dia gali belakang rumah. Itu kayak ngajak perang. Aku gak bisa kendaliin diri aku. Kadang aku bangun, ada yang berubah. Aku mimpi jalan di tempat asing, tangan aku berdarah, tapi gak terasa sakit. Aku lihat bayangan-bayangan orang yang pernah aku kenal, tapi wajah mereka sudah rusak. Mereka ngomong, tapi gak jelas. Wiwin mencondongkan tubuhnya. Rin, kamu masih bisa keluar dari ini, Rin. Rini tertawa pendek. Keluar dari mana? Kamu pikir ini cuma mainan anak kecil? Aku udah terlalu dalam. Mak Ija udah gak bisa bantu. Dia sudah kabur. Itu kamu tahu. Kamu cuma sendirian sekarang, Rin. Rini menatapnya. Kali ini ada ketakutan. Malam kemarin, aku lihat sesuatu di dapur. Aku kira itu cuma halusinasi, tapi tanganku ada bekas terbakar. Waktu aku lihat panci yang aku pakai di bagian dalamnya, ada bekas lelehan lilin, padahal aku gak pernah nyalain lilin. Kamu harus hapus semuanya, bakar benda-benda itu, hancurin semua penghubung kamu ke Mak Ija. Kalau kamu berani, kita bisa bantu. Tapi kamu harus mau, Rini. Rini menggeleng, aku gak yakin bisa. Setiap kali aku nyoba buang satu benda, aku mimpi buruk. Badan aku sakit, aku ngerasa aku seperti mati sebentar. Tapi tiap kali aku coba lawan, tiba-tiba Rini memegangi lehernya, nafasnya mulai sesak. Wajahnya memucat lalu berubah merah. Tiba-tiba Wiwin berdiri panik. Rini jatuh ke lantai, mengeliat, mulutnya berbusa. Wiwin lari ke pintu dan berteriak memanggil Dimas dan Pak Dharma. Mereka langsung masuk dan melihat Rini menggigil seperti kejang. Dimas mencoba menyanggah kepalanya agar tidak terbentur. Pak Dharma melihat ada secari kertas kecil terbuka di bawah cangkir teh. Tulisan tangan yang acak dan tercoret-coret seperti catatan mantra atau petunjuk. Wiwin mengambil kertas itu. Ia baca pelan lalu matanya terbelalak. Ini semacam ikatan terakhir. Kalau dia coba bicara terlalu banyak, tubuhnya yang dihukum, bukan pikirannya. Kita harus keluarin dia dari sini sekarang juga, tegas Dimas. Mereka mengangkat tubuh Rini yang lemas. Di luar suasana sunyi, sepi, tapi udara terasa berat. Langit tampak lebih gelap dari biasanya.
Dan di kejauhan gonggongan anjing terdengar bersaut-sautan. Wiwin menggenggam tangan Rini. "Rin, aku janji Rin, kita akan akhiri ini." Rini dibaringkan di atas tikar pandan. Wiwin membuka kotak kayu dan mengeluarkan semua benda. Ia menaruhnya dalam lingkaran kecil yang dibentuk dari garam kasar dan tali ijuk. "Kamu yakin ini bisa bantu?" tanya Dimas gak yakin. "Tapi kita gak punya pilihan lain." Wiwin mulai membaca ulang mantra di kertas salinan, tapi tak ia bacakan keras-keras. Hanya dibaca pelan sambil membakar satu persatu benda yang dikeluarkan dari kotak. Saat rambut dibakar, tak ada reaksi. Saat kuku mulai terbakar, Rini mengeliat. "Lanjutkan," kata Pak Dharma. Wiwin membakar tulang kecil terakhir. Saat api menyambar benda itu, Rini menjerit keras. Badannya melengkung, mata terbuka lebar. Dimas hampir mundur, tapi Pak Dharma menahannya. Mereka bertiga hanya bisa menyaksikan bagaimana tubuh Rini bergetar. Lalu tiba-tiba diam, senyap. Api padam. Rini membuka mata, nafasnya tenang, tak ada reaksi aneh. Wiwin mendekat. "Gimana rasanya?" "Enteng," jawab Rini pelan. "Kepalaku gak berat lagi." Tiba-tiba di luar rumah terdengar suara ranting patah. Bukan dari satu arah, tapi seperti mengelilingi. Dimas menyorotkan senter, tak ada apa-apa. Tapi udara berubah. Wiwin menegakkan tubuh. "Kita harus pergi sekarang. Jangan sampai kita di sini lebih lama." Rini dibantu berdiri. Ia masih lemas, tapi bisa berjalan pelan. Mereka berempat keluar menuju mobil. Tapi sebelum mereka sempat masuk, sebuah bayangan berkelebat di pohon terdekat. Terlalu cepat untuk dikenali, hanya terlihat siluet seperti tubuh manusia, tapi membungkuk. "Ayo cepat." Akhirnya mobil melaju tanpa menoleh lagi. Sepanjang perjalanan tak ada yang bicara. Baru saat tiba di rumah Pak Dharma, mereka merasa nafas mereka kembali normal. Wiwin membantu Rini masuk. Kali ini tubuhnya tidak lagi bergetar. Ia makan sedikit lalu tertidur, seperti bayi. Besoknya kabar tentang Rini yang terlihat sehat mulai menyebar. Warga mulai berani menyapa Wiwin dan Dimas. Tapi masih ada yang mencurigai, masih ada yang takut. Beberapa bahkan menuduh mereka membuat-buat cerita. Namun malam itu Wiwin duduk sendirian di beranda. Ia tidak merasa lega. Ada bagian dari dirinya yang belum tenang. "Ini belum selesai," katanya sendiri. "Ini baru putaran pertama." Beberapa hari berlalu sejak ritual pembalikan itu. Kondisi Rini membaik secara fisik, namun tetap disarankan oleh Wiwin untuk tidak kembali ke rumahnya dulu. Ia tinggal sementara di rumah Pak Dharma dengan pengawasan ketat dan pantauan. Tidak ada tanda-tanda kejang atau reaksi aneh, tapi Wiwin masih menyimpan rasa curiga. Pagi itu Wiwin menyusuri kembali catatan yang ia salin dari kertas asli. Ia menambahkan garis waktu, menandai tanggal-tanggal penting dan kejadian yang mencurigakan. Yang membuatnya bingung adalah beberapa catatan yang seolah ditulis dengan kode. Ada kata-kata yang tidak umum seperti peti waris, dadar arah utara, dan sinar sebelum maghrib. Ini seperti petunjuk, gumamnya. Ia menunjukkan pada Dimas yang sedang menyeduh kopi di dapur. Peti waris mungkin ada benda lain yang belum kita temukan. Kalau iya, bisa jadi efek susuk belum sepenuhnya hilang. Rini mungkin sembuh, tapi kalau pusatnya masih aktif, ini belum berakhir. Akhirnya mereka memutuskan untuk memeriksa kembali rumah Mak Ijah. Tapi kali ini mereka ingin lebih dalam mencari kemungkinan ruang tersembunyi atau benda yang ditinggalkan yang punya kaitan langsung dengan ritual. Singkat cerita, dengan teliti mereka menemukan rak tua di balik tirai yang nyaris hancur. Di baliknya ada dinding kayu dengan beberapa bagian yang seperti pernah dibongkar. "Lihat ini," kata Dimas sambil menunjuk bekas paku dan sobekan kertas yang tertinggal. Wiwin mencoba menarik papan kayu itu, ternyata cukup mudah dilepas.
Di baliknya ada celah sempit yang cukup untuk satu orang masuk. Dengan hati-hati Dimas masuk lebih dulu. Ruangannya hanya sekitar 2 meter. Di dalamnya ada kotak besi kecil dan sebuah kursi reot. Di atas kursi ada foto usang yang sudah nyaris pudar. Foto perempuan muda. Mengenakan kebaya dengan mata yang aneh. Salah satu pupilnya terlihat besar. Ini Mak Ija waktu muda, tanya Wiwin saat Dimas menyerahkan fotonya. Mungkin, tapi lihat kotak ini, berat. Mereka membawa kotak besi itu ke ruang depan. Setelah dibuka dengan linggis kecil, di dalamnya ada beberapa benda. Buku catatan, kalung logam hitam, dan kain merah yang sudah berubah warna. Wiwin membuka catatan itu. Tulisan tangan. Tulisan itu lebih rapi, seperti jurnal di dalamnya. Wiwin menemukan hal yang mengejutkan. Mak Ija tidak hanya melayani satu orang, ia pernah menangani 5 perempuan dari desa yang berbeda. Salah satunya disebut dengan inisial SK. Dan dalam catatan dijelaskan bahwa SK adalah perantara sempurna karena bisa menyerap energi orang lain tanpa ritual lengkap. Namun setelah tahun ketiga, SK hilang, diduga meninggal, tapi tidak pernah ditemukan. Rini bukan satu-satunya korban. Kalau pusaka ini nggak dihancurkan, siapapun yang pernah dekat sama Mak Ija bisa kena giliran. Akhirnya semua benda pusaka diletakkan dalam mangkok tanah liat besar, dan Wiwin mulai membacakan mantra pemisah yang ditulis ulang berdasarkan catatan Mak Ija. Satu persatu benda itu ia bakar. Api dari minyak kelapa menyala lambat, tapi panas. Rambut mengeriting, lalu hancur jadi abu. Liontin meleleh perlahan, menyisakan bau logam terbakar yang menusuk hidung. Namun saat kain merah dibakar, sesuatu terjadi. Lampu di langit-langit berkedip, lilin yang mengelilingi meja padam bersamaan. Rini menjerit, tubuhnya kejang-kejang. Dimas menahan kakinya, sementara Pak Dharma menekan pundaknya. Wiwin meraih kendi berisi air garam dan menuangkannya ke kain sisa pembakaran api. Api padam seketika. Rini mendadak diam, tapi bukan seperti pingsan. Ia membuka mata dan suara yang keluar dari mulutnya bukan suaranya. Kalian pikir bisa memutus warisan ini begitu saja? Suara itu berat seperti keluar dari dada pria tua. Tubuh Rini bergetar pelan lalu duduk tegak. Pandangannya tajam ke arah Wiwin. Aku tidak pernah mati, aku hanya dipindahkan. Kalian membakar tubuh, tapi tidak dengan akar. Wiwin tahu, ini bukan kerasukan biasa. Ini bukan arwah, ini semacam sisa kesadaran yang tertanam dalam energi benda-benda itu. Seperti program dalam komputer, yang hidup dalam fragmen kecil dan aktif saat dipicu. Kalau kamu Mak Ija, kenapa masih menempel di tubuh-tubuh ini? Bukankah kamu sudah cukup kuat? Tanya Wiwin. Aku tidak menempel, mereka yang memanggilku. Mereka semua membutuhkanku. Mereka ingin dicintai, dihormati, diinginkan. Aku hanya memberi. Rini tertawa kecil, tubuhnya kembali kejang. Kali ini lebih keras, seperti tersentak. Dari dalam Wiwin mengambil sisa minyak dan menyiramkan ke seluruh benda pusaka itu. Menyalakan kembali api dan membakarnya bersamaan. Tak ada waktu lagi, api membesar. Bau menyengat memenuhi ruangan. Rini menjerit lalu pingsan. Dimas segera membuka jendela agar udara keluar. Lilin menyala kembali satu persatu, seperti ada yang menyalakan dari dalam. Saat api padam, yang tersisa hanyalah abu hitam dan kendi pecah menjadi 2. Malam itu mereka berjaga, bergiliran. Rini akhirnya sadar menjelang subuh. Ia tidak ingat apapun. Tidak ingat saat dibawa ke rumah Pak Dharma. Tidak ingat saat proses pembakaran. Wiwin dan Dimas saling pandang. Mereka tahu semua tidak akan sepenuhnya selesai hanya dengan membakar benda-benda itu. Tapi mereka juga tahu sisa energi terakhir telah digunakan untuk melawan, dan kekuatan itu sekarang sudah habis.
Esok paginya kabar tentang ritual itu menyebar di kalangan warga. Tidak semuanya percaya, tapi beberapa dari mereka mulai berdatangan, diam-diam ke rumah Pak Dharma, mengaku pernah berhubungan dengan Mak Ija atau sekedar ingin memastikan mereka tidak terjangkit warisan yang sama. Wiwin mulai mencatat semua nama, tapi kali ini ia tidak hanya mendata. Ia mulai menyusun daftar pelajar praktek Mak Ija. Bisa jadi akan muncul lagi dalam bentuk berbeda. Tapi jika orang-orang tahu cara kerja, tahu bahayanya, mereka tidak akan sembarangan mendekat. Rini akhirnya pulang ke rumahnya. Seminggu kemudian, ia tidak lagi mengenakan riasan berlebihan. Ia mulai mengurus kebun kecil warisan ibunya. Beberapa tetangga masih enggan menyapa, tapi sebagian sudah mulai menerima. Dimas kembali bekerja di bengkel motornya, sesekali membantu Wiwin mendata warga yang perlu konsultasi. Pak Dharma membuka ruang di rumahnya untuk jadi pos pengaduan warga. Dan sekarang desa itu kembali normal seperti sedia kala. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.